Halo sahabat Kuraku, kita kembali lagi di channel Kuraku TV. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Dr. Fajar, selaku dokter penanggung jawab karantina di sini. Jadi gini dok, kita ini ngobrol santai aja. Nah, hari ini aku mau nanya nih beberapa pertanyaan yang selama ini jadi pertanyaan orang-orang juga. Boleh. Nah, yang pertama kita bahas sulcata dulu deh. Nah, untuk sulcata itu menurut dokter Fajar ya, makanan yang paling cocok itu apa? Ya, untuk sulcata karena dia tipe kura-kura grassline type. Jadi dia itu memang basic utamanya adalah pemakan rumput dan dedaunan. Jadi 75% itu rumput, 25% sisanya itu dedaunan, kaktus atau ada mungkin sedikit mineral kalsium seperti itu. Nah, kira-kira kalau untuk pemberian pelet itu yang disarankan itu yang bagaimana? Kira-kira ciri-cirinya apa pelet yang baik untuk sulcata? Baik, kalau kita membahas tentang pelet untuk kura-kura tipe padang rumput atau savana, berarti kita harus cari pelet yang proteinnya tidak boleh terlalu tinggi. Anggap saja kita batas yang kita pelajari kurang lebih batas maksimalnya 14-15% proteinnya. Jangan lebih dari itu. Karena dalam setiap spesies kura-kura baik yang tipe savana, tipe hutan, tipe desert memiliki konsumsi protein yang berbeda-beda. Dan itu akan sangat berpengaruh sekali pada organ dalamnya, terutama pada ginjal. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh para sobat Kuraku. Jadi tolong pilih yang tepat. Nah, kira-kira apa yang terjadi dok jika terus-menerus diberikan pelet dengan kandungan yang salah? Nah, untuk resiko terburuk dari pengonsumsi protein yang tinggi, satu, nanti akan terjadi endapan protein yang terlalu tinggi pada ginjalnya juga. Nah, ini sangat vital sekali soalnya. Ini soalnya kura-kura itu metabolismenya tidak seperti manusia, di mana kita sangat cepat sekali untuk mamalia, untuk primata, aves itu cepat sekali. Tapi untuk reptil itu memang sangat lambat. Jadi tolong beri protein yang tidak terlalu tinggi, namun seratnya yang tinggi. Seperti itu. Oke, nah. Kira-kira kalau untuk penyakit yang umum pada sulcata, biasanya kan ada MBD, terus Bredestone. Nah, kira-kira itu penyebabnya gimana dan mencegahnya gimana? Nah, kalau untuk MBD, kita membahas metabolic bone disease. MBD ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kura-kura kesayangan kita itu tiba-tiba menjadi letargi atau lemes, terus cangkangnya melunak, nafsu makannya drop, terus dia mudah sakit, pilek dan lain-lain. Itu efek sampingnya selain mengalami cangkang yang lunak itu. Jadi penyebabnya itu biasanya satu, kekurangan UVB. Yang kedua, kandungan kalsium sama fosfornya itu tidak seimbang. Dalam hal ini biasanya fosfor lebih tinggi daripada kalsium. Minimal yang paling bagus itu kalsium 2:1 dibanding fosfor. Yang ketiga ini juga sangat penting sekali, di mana kesalahan terutama pada pemeliharaan sulcata adalah menunya memakan sayur-mayur yang tinggi asam oksalat. Nah, asam oksalat ini mengikat kalsium yang ada dalam tubuh kura-kura dan akhirnya diendapkan ke dalam bladernya, di dalam kemihnya. Akhirnya dia menggumpal dan memadat menjadi bladder stone. Untuk MBD sendiri, biasanya saya dengar dari orang-orang banyak mereka yang memberikan tulang sotong ya untuk mencegah MBD. Nah, satu pertanyaan dari saya. Nah, kalau di alam, kira-kira sulcata itu mengkonsumsi apa supaya dia mencukupi kebutuhan kalsiumnya? Ya, kalau di alam biasanya kita akan menjumpai sulcata itu menggigiti tulang-tulang dari hewan yang diburu oleh para predator. Nah, itu kan tulangnya ditinggal itu. Nah, sulcata biasanya akan mencoba untuk menggigiti itu. Karena di alam memang tidak disediakan tulang sotong. Nah, kita untuk mensubstitusi katakanlah itu, kita berikan tulang sotong atau mungkin bubuk-bubuk kalsium yang ada di
pasaran, di market, boleh yang kombinasi dengan mineral lain, vitamin, asam amino, silahkan. Asal ingat harus ada telah ditera oleh vet atau dokter hewan. Jadi mohon untuk tidak asal pakai karena itu ada komposisi yang dianjurkan di sana. Nah, kalau untuk sayuran sendiri, Dok, apakah sayur yang diberikan ke kura-kura itu harus berupa sayur organik, sayur hidroponik, atau sayuran biasa juga boleh? Kalau untuk sayur mayur, kalau organik itu tambah bagus. Ya, karena kita menghindari adanya pestisida maupun herbisida. Ini karena dampaknya sangat mengerikan sekali dua ini apabila tertimbun terlalu lama dalam tubuh kura-kura. Nah, kalau untuk pemilihan sayur, tolong untuk sobat kuraku bisa sambil Google kalau lagi santai gitu, cari jenis-jenis sayuran yang rendah asam oksalat atau yang bebas asam oksalat, misal seperti kale dan lain-lain. Nah, untuk masalah pencucian sendiri tetap harus dicuci ya sebelum diberikan atau boleh diberikan secara langsung? Kalau untuk organik sebaiknya sih memang harus dicuci dulu. Meskipun organik itu kan memang tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia seperti itu. Kalau untuk masalah perendaman sendiri, Dok, kan ada yang rendam setiap hari, ada yang 2 hari sekali. Nah, kira-kira kapan waktu yang paling tepat untuk merendam sulcata? Kalau untuk sulcata itu seminggu 2 kali sebenarnya sudah cukup. Karena sebenarnya ada kesalahan dalam pemahaman kura-kura, di mana kura-kura kalau tidak pup tiap hari itu dianggap sesuatu yang menakutkan. Kenapa mereka beranggapan reptil ini harus sama seperti mamalia di mana mereka harus pup tiap hari? Itu anggapan paradigma yang salah. Mereka itu biasa pup 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung suhu yang ada di sana. Semakin suhunya stabil, hangat, ada zona dingin, zona panas dalam kandangnya. Dia kalau terlalu dingin dia akan menghangatkan tubuh. Itu juga sangat berpengaruh pada cepat lambat proses metabolismenya. Nah, kenapa ketika direndam kura-kura ini langsung pup? Mereka sebenarnya stres karena dipaksa untuk berenang, untuk berendam. Itu bukan kehendaknya dia sebenarnya gitu loh. Dia itu hanya karena stres, dia itu memacu tubuhnya. Ya sama seperti kita kalau ketakutan atau apa, kita pasti kencing atau ada. Nah, seperti itu. Jadi sobat kuraku nggak perlu terlalu hari ini harus pup gitu, nggak boleh. Itu reptil. Pencernaannya juga beda. Iya, kalau ingin peliharaan yang cepat metabolismenya, ya mungkin sobat kuraku bisa pelihara jenis selain reptil gitu. Jadi benernya kalau reptil nggak pup tiap hari itu bukan sebuah masalah ya, itu justru hal yang wajar ya. Iya, ya memang mereka kan sangat tergantung dengan suhu lingkungan untuk metabolisme tubuhnya. Nah, kalau untuk urates, Dok, ada yang bilang kalau urates nggak keluar tiap hari berarti Bridgestone. Nah, ini urates ini sebenarnya sama seperti tadi, pakan kita berarti ketika ada keluar pupnya itu urates banyak, itu yang seharusnya dikoreksi. Oh, kita harus mengkoreksi. Oh, berarti menu pakan saya ada yang tidak tepat. Karena menu pakan yang tepat, protein rendah, serat yang tinggi, rendah asam oksalat atau bebas asam oksalat, pasti tidak akan mengeluarkan urets. Nah, itu ya satu lagi anggapan yang salah ya. Karena saya sering sekali mendengar orang bilang kalau sulcata itu yang sehat tuh harus keluar uratesnya. Nah, kalau nggak keluar berarti Bridgestone. Jadi gini, orang-orang itu selalu menganggap seperti itu, tapi mereka kurang memahami kenapa urates ini tercipta. Bener. Gitu loh. Jadi asam oksalat itu tadi ngikat kalsium banyak, ditimbun akhirnya jadi seperti itu, ketambahan protein yang berlebih. Nah, ini kenapa ya harus kita perhatikan proteinnya, seratnya yang harus lebih dari 23%, terus sama kandungan asam oksalatnya. Nah, nanti pup sulcatanya pasti akan hijau gelap, uretasnya sedikit atau bahkan malah tidak keluar sama sekali. Itu berarti
makannya sudah bener. Coba deh sulcatanya nanti dirumputkan, terus diberi pelet yang rendah protein, nanti beda kok. Nah, gitu. Itu ya, jadi jangan bingung ya kalau sulcatanya nggak korporatis itu yang sehat ya. Iya, tapi boleh bingung juga apabila mungkin dalam tata cara sebelum maaf Sobat Kuraku baru menonton keterangan seperti ini, pakannya masih asal. Nah itu Sobat Kuraku juga perlu khawatir, nanti takutnya ada endapan yaitu bladder stone nanti. Oke, baik, pertanyaan terakhir dok. Ya. Ini untuk hal yang cukup viral. Jadi biasanya saya lihat banyak orang-orang menggunakan itu turtle wax ya. Untuk menghilangkan tempurung, katanya supaya kalau kena lampu mengkilap bagus. Gimana dok? Kalau saya sebenarnya pelembab tempurung kura karapas terbaik itu air. Kalau untuk seperti wax, terus oil atau minyak yang lain, saya kok kurang merekomendasikan karena itu akan menutup sela-sela antar growth lane, antar skewed pada kura-kura sehingga pertumbuhannya menjadi kurang natural kayak gitu. Ini bukan masalah tentang keindahan, boleh mungkin kalau sesekali untuk just take foto, take video di wax, setelah itu dicuci lagi. Nah itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau tiap hari, nah ini khawatirnya ketika nanti kena kura-kura Sobat Kuraku kena lampu pencahayaan yang panas, itu akan meleleh dan itu akan kena tangan kaki depannya dan itu diusapkan ke mata. Itu nanti akan menjadikan matanya sakit. Yang kedua, nanti dia akan meleleh kena makanannya sehingga makanan yang terkena oil atau wax atau bahan-bahan kimia yang seakan-akan mengkilapkan itu termakan, akhirnya terjadi gangguan pada saluran pencernaan. Nah ini dua faktor yang sering sekali terjadi kenapa tiba-tiba kura-kura yang premium dalam hal ini seperti Aldabra, Radiata yang legal itu mengalami gangguan pencernaan atau konjungtivitis pada matanya seperti itu. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi pesan yang bisa kita sampaikan intinya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam men-treat binatang peliharaan kita. Kita jangan melulu memperhatikan soal nilai estetik, tapi memperhatikan dari segi kesehatan juga. Contohnya kayak masalah turtle wax ini, saya juga setuju banget sama Dokter Fajar. Kayak itu memang dari segi estetik kita melihat bagus juga ya. Bagus. Tapi itu sangat-sangat bahaya buat tortoise. Jadi pesan dari kita itu, kita sampai berjumpa di segmen berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kalian boleh nulis di kolom bawah. Nanti akan kita jawab di video berikutnya. Terima kasih. Makasih dok. Ya, sama-sama.